Halo semuanya. Kami di sini meresensi film yaitu Mencuri Raden Saleh. Yuk disimak videonya. Oke, kita di sini masuk ke bagian identitas film. Ada Angga Dwi Sasongko selaku sutradara dan penulis naskah. Lalu ada Christian Immanuel selaku produsernya. Lalu ada Hussein Atmodjo selaku penulis naskah film Mencuri Raden Saleh. Pemeran utamanya yaitu Agini Hakwe menjadi Sarah, Iqbal Ramadan menjadi Piko, Angga Yunanda menjadi Yusuf Hamdan, Ari Irham menjadi Tuktuk, Rachel Amanda menjadi Vela, Uma Syahab menjadi Gofar. Genrenya apa sih film ini? Genre film ini yaitu drama, komedi, heist atau perampokan yang biasa disebutnya. Lalu, film ini berasal dari studio Visinema Pictures. Durasinya berapa sih? Durasi film ini yaitu 2 jam 34 menit. Masuk ke bagian orientasi. Mencuri Raden Saleh merupakan film yang menceritakan sekelompok pemuda mahasiswa yang berusaha mendapatkan uang dari mereplika dan mencuri lukisan. Film ini memiliki rating yang cukup memuaskan di mata para penonton. Film ini dirilis pada tanggal 25 Agustus 2022. Lalu film ini disutradari oleh Angga Dwi Sasongko. Sinopsis: sekelompok anak muda dengan latar belakang yang berbeda tetapi memiliki satu tujuan, yaitu uang, memulai misi yang mungkin paling berbahaya yang pernah dilakukan oleh mereka, yaitu mencuri salah satu lukisan terkenal karya Raden Saleh. Ucup dan Tiko setelah tertipu oleh mantan presiden terpaksa menerima misi berbahaya ini. Akankah mereka berhasil mencuri lukisannya? Tidak ada yang tahu mungkin. Jadi lanjut saja pembahasan ke selanjutnya. Pertanyaan pertama, apakah tema cerita itu heist atau perampokan? Pertanyaan kedua, apakah tema itu sah dan benar sebagai kebenaran umum? Jawabannya, iya sah, karena film tersebut memang menceritakan tentang perampokan untuk mendapatkan uang. 2. Alur. Pertanyaan pertama, pola apakah yang digunakan pengarang dalam membangun alur cerita itu? Jawabannya, alur campuran. Pertanyaan kedua, peristiwa-peristiwa apakah yang telah dipilih untuk melayani tema peristiwa itu? Jawabannya, pencurian lukisan Pangeran Diponegoro yang dibuat oleh Raden Saleh. Apakah terdapat hubungan wajar dan baik antara tema dengan peristiwa-peristiwa itu? Jawabannya iya. Tema dalam film sangat melekat dengan peristiwa-peristiwa dalam film. Pertanyaan keempat, mengapa suatu peristiwa lebih menonjol daripada yang lain-lainnya? Jawabannya, mungkin karena sang sutradara ingin membuat suatu adegan itu menjadi ikonik di film tersebut. Pertanyaan kelima, apakah peristiwa-peristiwa itu disusun secara rapi dan baik sehingga dapat memberikan suatu penekanan yang penting dan berguna? Jawabannya, menurut kami, peristiwa-peristiwa yang berada di dalam film itu ada yang memiliki kekurangan sedikit, seperti mungkin ada hal yang sedikit tidak relevan. Pertanyaan ke-6, apakah peristiwa-peristiwa itu wajar dan hidup? Ya, peristiwa-peristiwa itu wajar dan hidup. Pertanyaan ke-7, bagaimana peristiwa-peristiwa itu mengantarkan perjalanan hidup tokoh utamanya? Menurut kami, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam film sangat membantu si tokoh utama untuk mengenal dirinya. 3. Latar. Pertanyaan pertama, di mana dan kapankah peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Istana Presiden sebagai latar utama peristiwa. Pertanyaan kedua, bagaimana peranan latar tersebut dalam keseluruhan cerita? Apakah latar tersebut menguatkan atau justru melemahkan cerita? Menurut kami, menguatkan film, karena film dibuat oleh sutradara sudah sangat matang. Nah, kita lanjut masuk dalam penokohan. Nah, yang pertama, bagaimana cara pengarang menampilkan karakter tokoh-tokohnya nih? Yang pertama, Iqbal Ramadan, dia berperan sebagai Piko, sebagai The Forger. Nah, The Forger ini artinya pemalsu ya guys ya, dia suka memalsukan lukisan-lukisan yang terkenal. Nah, yang kedua, Angga Yunanda sebagai Ucup atau Yusuf nih, dia sebagai hacker, dia paling pintar dalam menggunakan teknologi nih. Yang ketiga,
karakter terkesan dibuat-buat nih? Nah, jawabannya itu adalah karakter tersebut emang dibuat-buat agar terlihat menarik untuk penonton. Selanjutnya, soal ketiga, bagaimana hubungan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya nih? Nah, dari film tersebut terlihat hubungan Sarah itu sempat banget nih campak oleh Piko. Nah, tapi lama-kelamaan kok aman gitu. Maksudnya aman gitu. Nah, yang kedua itu kita dapat melihat hubungan Yusuf atau Ucup nih dengan Vela. Mereka ini sempat dekat sekali sejak melakukan permainan judi-judian. Nah, dia sempat dekat tapi hubungannya mereka ini tidak tereksplor di filmnya. Nah, soal keempat, bagaimana peranan karakter tokoh-tokoh tersebut dalam mendukung tema dan menghidupi alur cerita. Nah, peranan tokoh seperti Ucup yang memiliki kemampuan hacker yang hebat sangat mendukung tema seperti perampokan di film ini. Ada pula tokoh Sarah sebagai tukang pukul dan Tutuk sebagai pengemudi membuat film ini semakin terasa menegangkan dong. Selanjutnya kita masuk ke sudut pandang. Dari sudut pandang siapakah cerita itu diceritakan? Jawabannya itu adalah sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya soal kedua nih, apakah sudut pandang itu dijalankan dengan konsekuen dalam seluruh cerita? Iya, karena dalam film selalu banyak adegan menggunakan atau mengganti dari sudut pandang pertama menjadi orang ketiga. Lalu kita masuk ke amanat. Nah, amanat apa sih yang kita dapat dari film tersebut nih? Untuk para pemuda, cewek-cewek cantik-cantik, gak cowok-cowok ganteng gitu ya, kalian nih harus lebih pintar dalam menjalani hidup dan juga harus pintar memilih jalan yang benar nih guys. Jangan sampai mudah dibodohi nih, apalagi dimanfaatin oleh orang lain. Bakal sakit hati ya. Nah, lanjut yang kedua, bagaimana cara pengarang menyampaikan amanatnya nih? Bersifat menggurui atau tidak? Jawaban kami adalah pengarang menyampaikan amanatnya dibantu oleh sang karakter pendukung yang mengajari atau menggurui si tokoh utama. Apakah bahasa film itu tajam, lincah, dan sugestif? Ya, beberapa kata terdengar tajam dan sugestif. Gaya bahasa apakah yang dipergunakan dalam film itu? Hiperbola, antonomasia, eufemisme, sinekdoke, litotes. Apakah penggunaan gaya bahasa itu tepat, wajar dan hidup? Jika tepat, mungkin tidak, karena gaya bahasa itu harus kita pergunakan dengan baik. Misalnya kita gunakan ke orang yang lebih tua. Jika wajar, kita mungkin akan mengajari jika gaya bahasa itu dipakai saat di kondisi yang sangat emosional. Dan penggunaan gaya bahasa itu sangat hidup jika ditelaah di film Mencuri Raden Saleh, karena memang menceritakan kehidupan pemuda zaman sekarang. Evaluasi kekurangan film. Yang pertama, jalan cerita yang bisa dibilang sudah biasa digunakan dalam film serupa. Yang kedua, terdapat beberapa adegan yang seperti dipaksakan. Contohnya saat mereka ketahuan oleh satpam saat sedang mencuri dokumen milik perusahaan, satpamnya terlihat seperti orang bodoh. B. Kelebihan film. Bisa menjadi pendobrak untuk film di Indonesia agar menggunakan tema cerita yang bukan itu-itu saja seperti horor dan kisah romansa. Yang kedua, acting para aktor dan aktris yang sudah sangat bagus sehingga dapat memberikan emosi kepada para penonton. Yang ketiga, background musik yang sangat cocok untuk beberapa adegan sehingga menambah kesan-kesan tertentu. Film ini sangat direkomendasikan untuk orang yang mau menonton film Indonesia yang anti-mainstream. Film ini tidak cocok untuk menonton di bawah usia 16 tahun ke bawah dikarenakan terdapat beberapa kata kasar serta adegan kekerasan. Jika Anda ingin mencoba film Indonesia bertemakan action dan crime, silakan nonton film ini. Thank you for watching.